Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan. Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jangan. Kita jangan ikut. Pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Isu tentang keretakan artinya tidak ada lagi cinta di antara mereka. Ada potensi tidak ada cinta antara Prabowo dan Jokowi. Isunya begitu kan. Ekspresi Prabowo itu mencerminkan dialektik di dalam dirinya itu. Mau lanjut dengan Jokowi atau mau berhenti? Bayangin 5 tahun Pak Prabowo akan ada dengan pertanyaan itu terus menerus. Kenapa? Karena ada orang yang minta supaya itu dihilangkan. Faktor Jokowi itu. Yang minta siapa? Netizen. Itu dasarnya. Kalau orang cari siapa raja kecilnya itu, biasanya raja kecil itu fotonya nggak ada di sebelah kiri sini biasanya tuh. Tadi betul Adian tuh, yang mampu untuk memecah belah adalah dia yang paham Jokowi dan paham Prabowo. Ini teman-teman dari apa? Jokowi mania atau Prabowo mania? Dua-duanya. Dia yang potensial memecah belah. By definition tadi, karena dia mengerti Prabowo, dia mengerti Jokowi. Yes, coba. Ini saya cuma pakai argumen Adian ya. Bukan begitu dong Bung Rocky. Oke, coba. Ya kan kita ini kan sudah masuk di Prabowo sekarang. Ya kan kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini kan. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Ya kan? Kita membela Jokowi ya. Kan ini sudah selesai dengan Prabowo. Jadi ini. tidak lagi Tapi membela ketika Jokowi. Itu, ketika ya. Ketika tidak. Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? Saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Jelas kami Anda juga ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil Ahdian. Anda bisa memecah belah. Logik sih begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya Adian bilang begitu. Dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada dua tuan. Mas, dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. Kita Sudah ini itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya dua tuan. Nah, orang yang selalu tampak punya dua tuan itu punya potensi lebih besar daripada yang satu tuan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu Bung Rocky ya. Bagaimana kata Jokowi mania pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai mania? Nggak pakai K. Prabowo mania atau Prabowo mania? Mania. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir tuh. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan Jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nggak enggak? Terus saya mau terangkan dalilnya dari mana Pak untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. Nanti saya cari di Google. Ya cari dulu sekarang. Kau carikan aja Google. Ini Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang yes. Ya ini kata Google ya. Iya.
pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal pakai nama tuh, ngaco. Apa yang jadi masalah di kabinet dalam pemerintahan? Tadi komunikasi itu. Siapa yang akan memecah belah? Ya public relation pemerintah yang buruk. Dia menciptakan keburukannya sendiri itu. Kalau saya terangkan secara akademik, Prabowo ingin mengucapkan kemarahannya in optima forma, dalam bentuk yang paling maksimal. Tapi dia ada seorang yang punya manner, culture matters, nggak mungkin diucapkan. Maka psikologinya bergerak di situ. Dia keluarkan istilah raja kecil. Dia keluarkan istilah ada yang ingin memisahkan dua orang. Ini kan reverse psikologi terbalik dari orang yang ingin mencari jalan tetapi nggak mungkin dia temuin. Oke, saya jadi psikiater dulu hari ini. Karena kelihatannya Pak Jokowi juga mengalami keadaan yang sama, kegelisahan psikologi yang sama tuh. Saya lihat Jokowi diwawancara oleh Mata Najwa. Ada nggak yang perhatikan? Kaki Jokowi tremor sepanjang. Anda perhatikan? Tidak nyaman. Duduknya juga begini. Akhirnya mungkin Najwa berpikir, ya udahlah, jangan diteruskan. Makin lama dia makin gugup. Di dalam psikologi, kegugupan itu namanya delirium. Delirium itu bagian dari mania yang tidak selesai itu. Dan masih banyak lagi versi ngibulnya. Pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan PT SMK pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Loh, itu urusan orang industri, urusan saya, urusan apa dengan produksi SMK itu? Nggak ada urusan pemerintah. Anak-anak saya gimana, senangnya sampai sekarang di bisnis semuanya. Di bisnis, meskipun ya bisnisnya bisnis kecil-kecilan. Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Apa bedanya Bapak pulang kampung dan mudik? Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya, yang dibuka itu adalah sedimen itu beda. Meskipun wujudnya juga pasir sedimen, tapi sedimen. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat 60.000 unit alat mesin pertanian. Alat-alat mesin pertanian. Pabrik produsen alat dan mesin pertanian Alfintan asli warga Kelurahan Melilir, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun, mengeluhkan pesanan Presiden Joko Widodo sebanyak 1.000 unit mesin panen padi yang sampai saat ini tak kunjung dibeli. Pak Presiden, soal rencana Bapak berkantor di IKN kan mau bulan Juli, itu progresnya seperti apa sekarang? Apakah akan terlaksana dalam waktu dekat? Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Ya jadi rakyat biasa. Kembali ke mana? Kembali ke Solo. Jadi rakyat biasa. Sudah, tapi belum. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.